Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang hubungan keuangan pusat dan daerah dengan anggota Alivia Rahmah Putri, Koirun Nikmah, Triwanda Septiana, dan Wandalina Dewi Puspita. Selamat menyaksikan. Baik, materi yang A yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kemudian, prinsip-prinsip otonomi daerah ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek hak dan aspek kewajiban. Pada aspek hak dan kewajiban ini yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pada aspek kewajiban, yaitu pada aspek kewajiban ini untuk mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintah. Kemudian pada aspek yang ketiga yaitu aspek kemandirian. Pada aspek kemandirian ini mengatur dalam pengelolaan keuangan. Tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah dan untuk mendekatkan pelayanan publik daerah. Untuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, menurut Clarke dan Stewart, termasuk The Agency Model, hubungan pemerintah antara pusat dan daerah merupakan model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keberadaan terlihat lebih sebagai agen dari pemerintah pusat, yaitu untuk menjalankan kebijaksanaan dari pemerintah pusat itu sendiri. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama yaitu tujuan sebagai pembagian kekuasaan yang rasional antara tingkatan pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintahan. Kemudian yang kedua yaitu untuk pembagian yang adil antara daerah atas pengeluaran dari pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai upaya perpajakan. Di sini yaitu untuk pembagian secara adil kepada masyarakat. Untuk selanjutnya yang B yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebelumnya, pada perimbangan keuangan pusat dan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Karena undang-undang ini sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan zaman ini, maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang pemerintahan daerah. Tujuan dibentuk undang-undang ini adalah untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam pemerintahan daerah. Kemudian, perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini mencakup pembagian keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah secara profesional, demokratis, adil, dan transparan. Kemudian dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah tersebut. Kemudian dana perimbangan ini dibagi atas pendanaan daerah yang bersumber dari APBN, seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Poin selanjutnya yaitu sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan juga pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, dan juga pendapatan lainnya. Sedangkan dana pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan juga hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber pendapatan daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, yaitu pendapatan asli daerah, yang menurut UU nomor 33 tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah tersebut. Adapun sumber-sumber PAD terdiri dari yaitu pajak. Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan juga pembangunan di daerah tersebut. Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajaknya, sehingga dapat dikelompokkan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu pembagian berdasarkan golongan pajak, yaitu pajak langsung dan juga pajak tidak langsung. Kemudian yang kedua yaitu pembagian berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan juga pajak objektif. Kemudian yang ketiga yaitu pembagian berdasarkan pemungutannya, yaitu pajak pusat dan juga pajak daerah. Kemudian retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan juga untuk menambah penghasilan daerah. Sumber penerimaan ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian dana perimbangan sendiri terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ini ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Pencantuman dana perimbangan sendiri di dalam APBN ini bertujuan untuk memberikan kapasitas pendanaan bagi daerah. Dana bagi hasil sendiri terdiri dari dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan atau PBB, dana bagi hasil biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan dana bagi hasil PPh orang pribadi dalam negeri PPh pasal 21, dana bagi hasil dari penerimaan sumber daya alam. Kemudian selain dana bagi hasil yang dikemukakan di atas, dana perimbangan menyangkut pula dana alokasi umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. DAU ini sumbernya dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada provinsi serta kabupaten ataupun kota yang bertujuan untuk memeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tersebut. Jumlah keseluruhan DAU tersebut ditetapkan sekurang-kurangnya yaitu sekitar 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan oleh APBN. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang memenuhi kriteria ditetapkan setiap tahun untuk mendapatkan alokasi DAK, di mana DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan ataupun kesehatan ataupun infrastruktur, misalnya jalan, irigasi, kemudian pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan daerah.
pengelolaan keuangan daerah sendiri harus dilakukan dengan efektif dan efisien. Penggunaannya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Hak daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan ini diantaranya yaitu memungut pajak, retribusi, memperoleh dana perimbangan, serta melakukan pinjaman. Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah sendiri terdiri dari beberapa aspek, yaitu pengelolaan atau optimalisasi dan atau penyeimbangan seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan atau penghematan yang mungkin dilakukan. Kemudian ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif. Kemudian juga diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Kemudian didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, efektif, dokumentasi, transparansi, dan juga akuntabilitas. Sementara itu berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kemudian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Objek pengelolaan keuangan daerah ada dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Pada sisi penerimaan, daerah dapat melakukan dua hal, yaitu mobilisasi sumber-sumber penerimaan konvensional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan juga retribusi daerah, serta optimalisasi pinjaman daerah dan laba BUMN. Kemudian daerah dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan baru, yaitu penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang lainnya yang dipisahkan. Kemudian dari sisi pengeluaran, daerah harus dapat melakukan reidentifikasi proses penganggaran untuk mengatur semua pos-pos penerimaan ataupun pengeluaran dana yang dibutuhkan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan untuk menjamin dana yang diperoleh dan dikeluarkan tersebut sesuai dengan pos-posnya masing-masing, sehingga tidak ada kebocoran atau penyelewengan dana. Keuangan daerah sendiri dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan juga bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakatnya. Penyelenggaraan keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam ketentuan ini. Pengelolaan yang dimaksud dalam ketentuan itu mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Struktur pengelolaan daerah yaitu kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Para pengelola keuangan daerah tersebut diantaranya yaitu koordinator pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang, pejabat pelaksanaan teknis kegiatan, dan pejabat penata usaha keuangan satuan kerja perangkat daerah, dan juga bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Dana dekonsentrasi. Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran Kementerian Negara atau lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang pemerintah melalui Kementerian Negara atau lembaga kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
Dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh gubernur. Dana dekonsentrasi disalurkan melalui rekening kas umum negara. Dalam hal tersebut, terdapat sisa anggaran atas pelaksanaan dekonsentrasi. Sisa tersebut merupakan penerimaan kembali APBN. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan keluar, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan. Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya yaitu poin F. Di sini membahas tentang dana tugas pembantuan. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran Kementerian Negara yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara. Pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah. Kepala daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara yang berkaitan dengan kegiatan atau tugas pembantuan kepada DPRD. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. Laporan pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan antara lain meliputi pertanggungjawaban pelaksanaan substansi kewenangan, biaya penyelenggaraan keluar, dan hasil pelaksanaan kewenangan yang ditugas pembantukan. Pengawasan dan tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pengolahan, dan tanggung jawab keuangan negara. Poin selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan daerah. Sistem informasi keuangan daerah secara nasional diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan yaitu yang pertama merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional, yang kedua menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, yang ketiga merumuskan kebijakan keuangan daerah dan pengendalian defisit anggaran, serta keempat melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah. Dalam hal tersebut, daerah menyampaikan informasi keuangan daerahnya masing-masing dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Informasi dapat berupa informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah informasi yang bersumber dari Perda APBD, pelaksanaan APBD serta laporan perhitungan dari APBD. Dan daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing, serta informasi yang berkaitan dengan informasi keuangan daerah mencakup beberapa hal yaitu APBD dan laporan APBD realisasi dari APBD provinsi, kabupaten, dan kota, serta neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, serta laporan keuangan badan usaha milik daerah, data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, serta informasi yang berkaitan dengan poin 1, 2, 3, dan 4 disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan standar dari pemerintah tersebut. Dan Menteri Keuangan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana perimbangan kepada daerah yang tidak menyampaikan beberapa informasi tersebut. Dalam pemberian sanksi dilakukan setelah adanya teguran tertulis
dan dana perimbangannya ditunda penyalurannya akibat pemberian sanksi yang dilakukan dengan tidak mengganggu pelaksanaan penyelenggaraan dari yang lain dari pemerintah daerah tersebut, serta informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data yang terbuka yang dapat diketahui, diakses oleh pemerintah ataupun masyarakat, dan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan mekanisme penyampaian laporan keuangan daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan sistem informasi keuangan di daerah dan standar format sesuai dengan di daerah dan mekanismenya sesuai dengan penyampaian laporan. Selanjutnya yaitu pada poin perimbangan dan penutup. Dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah masih tetap berlaku, belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru. Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut, sudah selesai selambatnya 1 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, dan dalam pelaksanaannya tambahan dana sebagai hasil sektor dari minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 E dan F serta pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dilaksanakan mulai pada tahun 2009. Sejak berlakunya undang-undang tersebut sampai dengan penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan setelah dikurangi dengan komponen pajak dan pemungutan lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan, yaitu dibagi dengan timbangan 85% digunakan untuk pemerintah sendiri dan 15% untuk pemerintah bagian daerah. Review jurnal kelompok 8 yaitu dengan judul Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam kerangka pengolahan keuangan negara dan daerah. Volume dan halaman, volume 8 nomor 1 halaman 1 sampai dengan 11. Bulan dan tahun terbit Maret 2017. Penulis Rivelino, reviewer Alivia Rahma Putri, Khairun Nikmah, Triwanda Septiana, dan Wanda Lina. Tanggal review 7 Mei 2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka pengolahan keuangan negara dan keuangan daerah. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang berupa studi pustaka. Maka data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang menghasilkan bahan baku primer, bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian dari hasil penelitian ini, pengolahan keuangan negara di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan dalam undang-undang ini secara tegas telah disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup keuangan negara adalah keuangan daerah. Sebagai pelaksana dari hal ini, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang pengolahan keuangan daerah, dan Indonesia adalah negara kesatuan. Ini adalah ketegasan konstitusi yang tidak bisa ditawar. Dalam konsepsi negara kesatuan, tidak ada pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah tidak berarti pemerintah pusat tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu pengawasan yang dilakukan adalah dalam pengolahan keuangan daerah. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu
bahwa dasar hukum pelaksanaan pengolahan keuangan negara dan keuangan daerah memang berbeda, namun keduanya tetap berada dalam suatu hubungan tidak terpisahkan karena keduanya dinilai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pengelolaan keuangan masih terdapat hubungan yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, karena pemerintah daerah merupakan penerimaan delegasi dari pemerintah pusat, dan pemerintah pusat tetap harus melaksanakan pengawasannya terhadap pengolahan keuangan daerah. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.